terasnya di dak, dan dindingnya di sini di finishing dengan cat berwarna putih dengan ada pintu dan jendela sebagai sirkulasi. Ya, hai, kali ini aku akan memberikan referensi desain rumah dengan ukuran 4x6 meter. Ya, langsung saja ke gambaran denah rumahnya. Rumah ini memiliki pembagian di bagian depan. Terdapat garasi motor dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 1,25. Dan di depannya terdapat teras dengan panjang 2 meter dan lebar 85 cm. Masuk melalui teras terdapat area ruang tamu yang menjadi satu dengan area dapur yang memiliki ukuran panjang 4 meter dan lebar 2 meter. Di sisi kiri terdapat kamar tidur yang pertama di bagian depan dengan ukuran panjang 2,6 meter dan lebar 2 meter. Di depannya terdapat tangga, dan di depan tangga terdapat kamar mandi dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 1,5 meter. Ya, sekian untuk denah lantai 1. Selanjutnya aku akan menjelaskan denah dari lantai 2. Ya, ini dia denah dari lantai 2. Naik melalui tangga. Di sebelah kanan terdapat kamar tidur anak dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebar 2 meter. Dan di kanannya terdapat ruang keluarga dengan ukuran panjang 2,85 dan lebar 2 meter. Juga di depannya terdapat balkon dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 65 cm. Di bagian belakang di sebelah kiri tangga terdapat kamar tidur utama dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 2 meter dengan kamar mandi dalam yang memiliki ukuran panjang 1,5 meter dan lebar 1 meter. Setelah kalian melihat dan mendengarkan penjelasan tentang referensi denah rumah tadi, selanjutnya aku akan memberikan video simulasi tentang rumah tersebut. Ya, ini dia simulasi desain rumah yang denahnya aku jelaskan tadi. Rumah ini berkonsep minimalis modern yang sangat cocok diterapkan di daerah manapun, bisa di pedesaan maupun di perkotaan, sangat cocok. Dengan pembagian di bagian depan terdapat garasi motor, dan pada dinding pagarnya menggunakan perpaduan dengan kayu. Di bagian depan rumah diberikan pot tumbuhan. Untuk fasad rumahnya menggunakan tempelan ukiran dari bawah lantai 1 hingga ke atas lantai 2 dengan masing-masing list di kiri dan kanan. Dan untuk dindingnya ditempeli dengan tempelan batu alam paras kerobokan. Selanjutnya untuk di bagian teras, di kolomnya juga ditempel dengan batu alam, dan ada lampu dinding untuk penutup atap terasnya di dak, dan dindingnya di sini di finishing dengan cat berwarna putih dengan ada pintu dan jendela sebagai sirkulasi untuk ruangan. Setelah itu untuk lantai 2-nya pada balkon menggunakan railing besi, dan dindingnya di finishing dengan cat berwarna putih dan ada pintu dan juga jendela sebagai pencahayaan alami dan sirkulasi. Dan di dinding sebelah balkon juga ada jendela sebagai pencahayaan alami tambahan untuk kamar. Ya, sekian untuk penjelasan eksteriornya. Selanjutnya kita akan masuk ke teras dan membahas bagian interiornya. Pertama, masuk di pintu masuk, terdapat ruang tamu yang memiliki interior sofa memanjang berwarna hitam, dan di depan sofanya ada meja kecil untuk sekedar menaruh cemilan untuk tamu, dan pada bagian bawahnya terdapat karpet. Untuk lantainya di sini menggunakan keramik berukuran 50 x 50, dan dindingnya di finishing dengan cat berwarna putih. Dan terdapat lukisan bernuansa alam yang ditempel pada dinding sebagai pemanis tampilan. Ya, setelah melihat ruang tamu, selanjutnya kita akan membahas ruangan yang di samping ruang tamu, yaitu ruang dapur. Pada dapur terdapat kitchen set dengan kelengkapan kompor,
wastafel cuci piring, dan juga lemari es. Untuk kitchen setnya bermaterial kayu yang di finishing warna putih dan juga coklat tua. Untuk lantai di sini sama dengan ruang tamu menggunakan keramik, tapi di atasnya terdapat keset. Dan untuk dindingnya ada yang diberikan tempelan keramik mozaik dan juga dinding lainnya di finishing dengan warna putih. Ya, sekian untuk dapur. Selanjutnya kita akan membahas kamar mandinya dulu. Masuk di pintu masuk pada kamar mandi, terdapat kloset di sebelah kanan dan rak untuk menaruh perlengkapan mandi. Juga ada wastafel cuci tangan dan cermin. Dan lantainya menggunakan mozaik. Kalau untuk dindingnya ditempeli dengan keramik granit berwarna putih. Dan untuk area showernya di sini dipisahkan dengan sekat kaca yang memiliki ketinggian yang berbeda. Ya, sekian untuk kamar mandinya. Selanjutnya kita akan keluar dan membahas kamar yang pertama. Di kamar yang pertama memiliki konsep monokrom dengan bagian sisi dinding kiri dan kanan dicat dengan warna putih dan di bagian belakang dicat dengan warna hitam. Untuk sisi di kiri terdapat hiasan foto dan sisi di bagian belakang terdapat hiasan lukisan. Selanjutnya untuk interior terdapat kasur dengan kapasitas tidur untuk 2 orang. Dan di depan kasur ada lemari sliding. Untuk bagian bawahnya terdapat karpet dan lantainya menggunakan keramik berukuran 50-50. Ya, setelah membahas kamar yang pertama, selanjutnya kita akan naik melalui tangga dan membahas lantai 2. Pada lantai 2, pertama-tama kita akan membahas ruang keluarganya dulu. Di ruang keluarga terdapat sofa memanjang dengan warna krim tua dan ada bantal-bantal kecil sebagai pelengkap sofa. Dan di depan sofanya terdapat meja kecil. Untuk dekorasinya terdapat tempelan foto di bagian dinding dan ada karpet di bagian bawahnya. Untuk bagian lantai di sini menggunakan kayu vinil berwarna coklat tua dan untuk dindingnya ditempeli dengan wallpaper bermotif segitiga.
Untuk pintu di masing-masing sisi ruang ini menggunakan pintu sliding, jadi masih memungkinkan untuk menempatkan satu sofa. Dan di sini juga terdapat balkon kecil untuk sirkulasi ruang. Ya, setelah membahas ruang keluarga, selanjutnya kita akan melihat ruangan di depannya, yaitu kamar tidur anak. Pada kamar tidur anak, masuk di pintu masuknya, pertama-tama terdapat meja belajar dengan lampu belajarnya, dan di samping meja ada kasur dengan kapasitas tidur hanya untuk satu orang, dan pada pelangkan kasurnya dimanfaatkan untuk tempat menaruh pakaian anak. Untuk dinding diberikan wallpaper bata putih dengan dinding lainnya yang difinishing dengan cat berwarna putih. Juga terdapat hiasan foto yang menyesuaikan dengan tema kamar tidur. Ya, sekian untuk kamar anak. Selanjutnya kita akan keluar dan melihat kamar tidur utama. Pada kamar tidur utama, di bagian depan terdapat pintu dan juga jendela. Masuk ke pintunya terdapat interior lemari pakaian, dan di samping lemari ada kasur dengan kapasitas tidur bisa sampai 2 orang. Dan pada pelangkannya juga dimanfaatkan untuk tempat menaruh barang. Di samping kasur ada hiasan pot tumbuhan yang menyesuaikan dengan konsep kamar utama. Untuk area dinding ada yang diberikan wallpaper tropikal dan juga ada hiasan foto sebagai pemanis dan pelengkap tampilan kamar. Untuk di sini di sisi hadapan kasur juga ada TV, dan untuk lantai di sini menggunakan kayu vinil dengan karpet di bagian atasnya. Pada kamar utama juga terdapat kamar mandi dengan kelengkapan kloset dan shower. Untuk dindingnya menggunakan perpaduan keramik dari mozaik juga koral. Dan ada tempelan kayu rak dinding sebagai tempat untuk menaruh perlengkapan mandi. Untuk di bagian lantainya menggunakan mozaik dan paduan keramik koral. Ya, sekian untuk penjelasan desain video kali ini. Semoga desain kali ini dapat memberi manfaat dan juga inspirasi. Ya, sekian referensi rumah yang bisa aku berikan. Semoga bermanfaat. Dan jika ada salah atau saran bisa diberitahu lewat kolom komentar. Dan jika teman-teman ingin dibuatkan request desain rumah, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.